Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, gimana kabar Ramadannya? Puasanya masih lancar ya? Aman? Alhamdulillah. Mungkin sebagian dari kita ada yang masih bingung. Kok salat tarawih ada beberapa versi ya. Ada masjid yang melakukan 11 rakaat, ada yang 23 rakaat gitu. Ada yang 37 rakaat gitu. Mana sih yang paling utama? Pernah nggak kita bertanya begitu? Memang dalam riwayat Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi, dalam riwayat Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Faqalat, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah." Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat." Jadi kalau ditanya yang paling utama berapa rakaat? Jawabannya adalah 11 rakaat. Karena inilah yang paling sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam riwayat lain, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat, yakni bil lail. Salat Nabi SAW 13 rakaat, yaitu salat malamnya. Ternyata ada riwayat lain yang 13 rakaat. Ternyata meskipun Nabi sering melakukannya 11 rakaat, pernah juga melakukan 13 rakaat. Jadi karena ini perkara sunnah, bukan sesuatu yang saklek. Harus gitu, kalau enggak begitu maka salah, maka berdosa gitu. Karena ada juga ulama yang berpendapat boleh lebih dari itu, sebagaimana merujuk ke sabda Rasulullah SAW yang lain, yaitu salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai berapapun bebas. Kalau kita mau ikut Nabi, Nabi mencontohkannya 11 rakaat. Tapi yang menjadi catatan teman-teman semuanya yang disayang Allah, gimana kualitas salat malamnya Nabi? 11 rakaat. Bacaan ayatnya, bacaan surahnya, bacaan Qur'annya berapa lama, berapa panjang? Ada riwayat, ini di luar Ramadan ya, salat malamnya Nabi ketika salah satu sahabat muda Hudzaifah ibnul Yaman ikut salat berjamaah, salat malam qiyamul lail bersama Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah membaca surah, ayat itu panjang sekali. Ketika Nabi mengawali dengan surah Al-Baqarah, Hudzaifah ibnul Yaman menyangka bahwa setelah 100 rakaat ini Nabi akan ruku. Ternyata masih lanjut sampai akhir Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, Nabi masih melanjutkan dengan Ali Imran. Selesai Ali Imran, masih melanjutkan lagi dengan An-Nisa. Masya Allah, begitu lama dan panjang dan bagusnya bacaan Rasulullah SAW. Keesokan malamnya, sahabat Nabi yang muda ini, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, nggak lagi ikut sholat malam dengan Nabi. Kenapa? Bukan karena nggak sanggup, tapi khawatir tidak fokus, tidak khusyuk karena menerka-nerka kapan ini Nabi akan ruku, menduga-duga kapan Nabi akan menyelesaikan bacaannya. Jadi itulah kualitas sholat malam Nabi. Ada lagi riwayat yang lain. Ketika suatu malam Ramadan tersisa 7 hari lagi, masuk ke malam 23 Ramadan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengimami salat malam mereka, salat qiyam mereka, salat tarawih mereka gitu. Rasulullah SAW salat malam sampai 1/3 akhir malam. Lama. Itulah kualitas salat malam Nabi bersama para sahabat. Malam berikutnya Nabi kurangi sampai 1/3 malam, kurang sedikit. Malam berikutnya berarti malam 25 sampai tengah malam sholatnya. Malam berikutnya lagi malam 26, tengah malam kurang sedikit gitu. Jadi makin lama Nabi kurangi. Tapi begitu masuk ke malam 27 Ramadan, ternyata kesaksian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in,
hampir-hampir kami tidak sempat sahur. Artinya penuh, hampir satu malam suntuk. Itulah kualitas salat malam Nabi bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bacaan surahnya panjang-panjang. Satu rakaatnya bisa berkisar antara 100 sampai 200 ayat dari surah Mi'in. Surah yang jumlah ayatnya lebih dari 100 ayat. Termasuk di antaranya As-Sab'ut Tiwal, 7 surat panjang yang mengawali Al-Quran ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, dan seterusnya. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, salat malam Nabi itu lama dan panjang, tapi sangat bagus bacaannya, tartil, mengerenungi, menghayati makna ayat yang sedang dibaca. Ketika sampai pada ayat-ayat tertentu, Nabi beristighfar, memuji Allah, berdoa. Itulah kualitas salat malam Nabi. Maka spirit kita hari ini jangan cuma pengen ikut 11 rakaatnya Nabi, tapi ikuti juga kualitas bacaannya. Tentu memang kita nggak akan sanggup. Itulah kenapa sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an berijtihad pada masa pemerintahannya ketika menjabat sebagai khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua. Umar bin Khattab adalah seorang ahli ilmu. Umar berijtihad gitu. Mulai di masa Umar, salat tarawih di bulan Ramadan dipimpin oleh satu imam itu diberlakukan kembali. Karena dulu di masa Rasulullah, Nabi pernah begitu. Salat tarawih, salat malam diikuti oleh para sahabatnya. Nah, di masa Umar bin Khattab dihidupkan kembali. Karena ketika Umar bin Khattab sweeping bersama pengurus Baitul Mal waktu itu, melihat di malam hari Ramadan kok para sahabat sholatnya berpencar-pencar gitu. Ada yang bikin jamaah kecil di pojok masjid, ada yang sebelah sana sholat sendiri-sendiri gitu. Kondisi seperti ini kurang enak dipandang. Maka oleh Umar bin Khattab ingin disatukan kembali dengan dipimpin oleh satu imam. Umar bin Khattab radhiyallahu an menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab memimpin sholat, kemudian menunjuk juga sahabat Tamim Ad-Dari. Berapa jumlah rakaatnya? Ada riwayat yang menyampaikan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih yang dihidupkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam ijtihadnya adalah ada yang mengatakan 23 rakaat, ada yang mengatakan 21 rakaat. Berbeda di jumlah witirnya saja. Katakanlah yang sering kita saksikan hari ini, yang sering kita dapati hari ini 23 rakaat. Apa sejarahnya? Karena bacaan salat Nabi panjang-panjang, berdirinya lama, khawatir memberatkan masyarakat, oleh Umar dibikinlah menjadi 23 rakaat dengan tujuan berdirinya tidak lama. Jadi bacaan ayatnya bisa lebih singkat, kemudian dijeda dengan ruku' sehingga ada waktu untuk mengistirahatkan lutut, berdiri tidak lama. Ini tentu sangat memudahkan bagi orang-orang yang lanjut usia. Tapi durasinya sama, ujung-ujungnya jumlah ayatnya kurang-kurang lebih sama dengan yang dilakukan di masa Rasulullah SAW, cuma dijeda, di split jumlah rakaatnya lebih banyak supaya sholatnya terasa lebih ringan, supaya lebih bisa menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Jadi itu asal-muasalnya 23 rakaat. Jangan sampai kita hari ini kreatif, jumlah rakaatnya ikut Nabi, jumlah bacaannya ikut Umar lebih singkat gitu. Jadilah sholat tarawih yang ekspres ya, fast and furious gitu, kayak balapan gitu. Mana tuh makninahnya? Gimana kita bisa menikmati ibadahnya kalau begini? Jadi mau pilih berapa rakaat pun, yang penting sholat malam. Hidupkan ibadah di bulan Ramadan dan nikmati bacaan Al-Quran, bacaan imam gitu. Semakin panjang semakin bagus, apalagi buat kita nih anak-anak muda. Jangan berantem di hal yang ikhtilaf wala ulama. Jangan berantem di hal-hal yang ulama berbeda pendapat. Karena kalau kita menelusuri berbagai riwayat gitu, nggak pantas rasanya kita berantem. Ternyata ada contohnya dari Nabi, ada contohnya dari para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya. Salat tarawih mau yang 11 rakaat, mau yang 23 rakaat, silahkan gitu. Yang jangan nggak sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita selalu kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.